Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyihil mustafa wa waliyihil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi mafatihil huda wa masabihid duja ahli sidqi wal wafa. Yang saya hormati Ketua Umum dan Pengurus Perkumpulan Bank Syariah Indonesia Aspisindo, Komisaris Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Bank Syariah Indonesia BSI, Bapak dan Ibu Pimpinan Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank Pembiayaan Syariah, hadirin serta tamu undangan yang saya hormati. Pertama, saya menyampaikan alhamdulillah pada pagi hari ini dan menyampaikan sekaligus juga habis lebaran nih minal aidin wal faizin, walaupun sudah telat sedikit ya, mohon maaf lahir dan batin. Di bulan Ramadan yang lalu kita sudah digembleng, dididik dengan puasa, dengan amalan yang baik, yang maksudnya itu supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa ini tidak hanya sebulan Ramadan, tetapi justru untuk menjadi bekal kita 11 bulan berikutnya ini. Jadi supaya kita berada di dalam jalur takwa ini selama 1 tahun. Dan kemudian kita cas lagi setiap tahun sehingga kita tidak pernah. Takwa itu adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangannya. Karena memang syariah itu isinya cuma 2 saja. If'al la taf'al. Kerjakan dan jangan dikerjakan. Jadi hanya 2 hal saja, kerjakan ini, jangan kerjakan ini. Jadi sebenarnya cuma 2 hal saja. Jadi kalau syariah itu isinya apa? Isinya itu. Kerjakan ini, jangan kerjakan ini. Namanya if'al wa la taf'al. Jadi kita itu hanya harus mengerjakan apa yang disuruh mengerjakan. Naf'al ma qala Allahu if'al, mengerjakan apa yang Allah katakan kerjakan. Wala naf'al ma qala Allahu la taf'al, jangan kerjakan apa yang Allah bilang tidak kerjakan. Nah, ini tidak hanya menyangkut soal akidah, tapi juga bukan hanya soal ibadah, tapi juga soal muamalah. Ya. Jadi semua aspek, ya, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, termasuk soal ekonominya. Hadirin sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya ingin memberikan pesan beberapa hal. Pertama, tingkatkan ketahanan dan daya saing industri perbankan syariah. Ya. Kualitas tata kelola dan manajemen risiko untuk membangun ketahanan industri perbankan dan syariah itu harus diprioritaskan. Kembangkan inovasi produk dan layanan perbankan syariah yang menonjolkan keunikan dan diferensiasi sehingga masyarakat merasakan manfaat dan keunggulannya. Jajaki peluang konsolidasi antar unit usaha syariah untuk penguatan daya saing dan kontribusi yang lebih signifikan. Yang kedua, tingkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia perbankan syariah, serta akselerasi digitalisasi
perbankan syariah. SDM dan teknologi merupakan sebagian prasyarat mutlak bagi penguatan industri perbankan syariah. Untuk itu, percepat implementasi digitalisasi dalam proses bisnis serta terus adaptif dengan perkembangan teknologi. Peningkatan kapasitas dan kualitas mesti mencakup semua level SDM, mulai dari teknis dan operasional, manajerial, hingga pengawasan perbankan syariah. Baik pengawasan dalam arti kehati-hatian maupun pengawasan dalam arti pengawasan syariah, ya, DPS. 3, tingkatkan kontribusi perbankan syariah dalam perekonomian nasional, tingkatkan akses pembiayaan syariah bagi UMKM, guna mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kembangkan inovasi produk dan layanan syariah sesuai karakteristik dan kebutuhan pelaku UMKM. Tingkatkan peran dan kontribusi pembiayaan proyek berkelanjutan, antara lain dengan skema KPBU syariah. Coba dibangun itu. Dan terakhir, perkuat sinergi dan kolaborasi, peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah. Perbankan syariah dapat menjadi penggerak sinergi dan kolaborasi aktif di sektor industri halal dan keuangan sosial syariah. Dukung implementasi pengembangan perbankan syariah nasional sesuai dengan panduan peta jalan yang disediakan lembaga otoritas keuangan. Selain itu, dibutuhkan strategi komunikasi publik yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan guna mempercepat peningkatan literasi maupun inklusi. Terutama tadi itu untuk menangkal pengaruh isu-isu setan itu loh, yang selalu menghalanginya itu. Nah, itu penting. Kayak di strategi komunikasi publiknya supaya efektifkan dan buat inovasi-inovasi. Hadirin yang terhormat, saya juga meyakini bahwa faktor penting lainnya yang turut mempengaruhi keberhasilan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah adalah kepemimpinan. Ini pemimpin ini penting. Saat ini hadir para pemimpin industri perbankan syariah, unit syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah di bawah naungan Aspisindo. Saya minta prinsip tata kelola kehati-hatian, inklusif, keadilan, keberlanjutan senantiasa saudara-saudara sekalian aplikasikan pada seluruh lini proses bisnis yang dijalankan. Selain itu, terus perkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan, termasuk dengan pemerintah, otoritas, dan mitra-mitra strategis lainnya. Mari lanjutkan kinerja dan kerjasama yang baik dalam memajukan ekonomi dan keuangan syariah. Dan juga manfaatkan semua peluang yang ada. Bu Sri Mulyani cerita kepada saya bahwa sudah ada pembicaraan dengan Menteri Keuangan Saudi Arabia. Ya. Karena kita ini kan banyak sekali uang yang masuk ke Saudi Arabia itu, baik lewat haji maupun umroh. Itu bisa selama ini yang menikmati itu pihak Saudi saja. Jadi propertinya, konsumsinya, transportasinya, lain-lain dinikmati oleh karena itu Bu Sri sudah menyampaikan bagaimana supaya kita pun juga bisa memanfaatkan, ya, jangan manfaat daripada uang yang ke sana itu yang memperoleh manfaat hanya Saudi. Bagaimana kalau Indonesianya? Menteri Keuangan di Saudi sudah setuju
Karena itu sedang di follow up seperti apa, bagaimana untuk propertinya, bagaimana untuk apa transportasinya, bagaimana untuk konsumsi. So jamaah umroh kita tuh banyak sekali. Lalu hajinya kan cuman 200.000, 70.000, tapi umrohnya itu besar sekali. Dan uang kita masuk di sana terus. Tiap hari itu ribuan. Setiap hari sekitar 3.000. Ya, oleh karena itu supaya ini juga peluang kita bagaimana masuk ke wilayah itu. Ya, saya kira perbankan syariah bisa mengambil peran besar di situ. Selain juga di negara-negara lain, tapi yang pasti uang kita banyak masuk ke Saudi melalui umroh dan haji. Saya kira itu yang saya harapkan itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in ila aqwamit thariq. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi